warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Kalian bisa panggil saya Yatul. Untuk pertemuan pertama ini, kita tidak akan masuk langsung ke materi. Ini adalah introduction tentang teknologi web atau perkenalan atau latar belakang dari munculnya web, kemudian tampilan web pertama kali, kemudian siapa yang menciptakan, membuat web itu, dan yang lainnya. Mohon maaf sebelumnya karena kemungkinan dalam waktu dekat dan sampai tidak tahu sampai kapan, mungkin saya belum bisa live YouTube secara langsung karena memang terkendala device, sehingga video ini saya buat untuk mengantisipasi atau menggantikan video live langsung di YouTube. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan mengenai slide ini, baik itu di YouTube ataupun di grup, sehingga nantinya tidak ada yang terbebani. Dan ini adalah web design history timeline dari tahun 1990-an sampai tahun 2017. Tampilan web pada saat itu tentu memiliki perbedaan daripada tampilan web hari ini. Transformasi ini terlihat baik itu dalam segi layout, menu, warna, dan juga tampilan desain-desain yang lainnya. Pada saat itu atau pada tahun 1990-an, tampilan web atau di sini dicontohkan dengan Adobe Photoshop, dia hanya menampilkan dengan warna hitam putih. Dan itu tidak bermasalah pada saat itu. Maksudnya orang-orang yang masuk atau orang-orang yang membuka web pada saat itu tidak terlalu mementingkan warna, tidak terlalu mementingkan layout dan yang lainnya. Kenapa? Karena pada saat itu yang penting adalah isinya. Apa yang dia dapatkan dari web itu, apa yang ia peroleh, informasi apa yang ia peroleh, dan ia ingin sesuatu yang baru di dalamnya, atau web itu berguna untuk apa bagi dia. Itu pada saat itu berbeda dengan tahun-tahun hari ini. Jadi marilah kita lihat dulu pada tahun 1994 terlihat bahwa ikon yang digunakan itu dalam segi penempatan pun tidak begitu bisa dikatakan baik, karena baik itu ikonnya yang tidak konsisten dan juga warnanya yang kontras, baik antara background dengan antar ikon, kemudian konten-konten yang ada di dalamnya juga memiliki warna yang begitu signifikan, baik itu antara background dengan isinya. Nah, selanjutnya pada tahun 1995 juga sama, dia masih memiliki warna yang begitu kontras dan juga ikon yang masih belum disesuaikan, maksudnya masih belum bisa dikatakan bagus seperti itu. Dan pada tahun 1997 tampilan web ini sangat sederhana sekali, yaitu menggunakan warna yang umum, yaitu adalah warna hitam dan juga warna biru. Biasanya ini digunakan pada sampai tahun 2015-an. Jadi sama pada tahun 2002, 2008 itu tampilannya masih sederhana,
dan itu hanya mengandalkan warna header atau warna nama tampilan, nama webnya, kemudian sama konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, pada tahun 2003 dia sudah terlihat bahwa ada perkembangan, baik itu dari segi tulisan dan juga dari segi ikon yang digunakan, kemudian dalam segi warna yang digunakan. Itu sudah agak lebih halus dan lebih baik dilihat oleh mata, karena perkembangan saat itu, maksudnya pada tahun 2000 sampai sekarang, itu sudah mengandalkan konten, kemudian warna, kemudian icon yang digunakan. Kemudian jika hal itu kurang bagus, maka biasanya dia akan berpindah ke tampilan selanjutnya atau ke mencari web selanjutnya, meskipun kontennya itu sangat bagus. Itulah perbedaannya antara tampilan web pada zaman dulu dan juga tampilan web zaman ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada seorang yang tidak peduli dengan tampilannya, tapi yang penting isinya. Tapi juga ada yang peduli dengan isi dan juga layoutnya. Jadi itu memang sama-sama penting. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa perkembangan antara 2009 sama 1990 terlihat bahwa layout yang digunakan sudah semakin halus, sudah semakin baik, dan juga tampilannya pun juga diperhalus, diperbaiki, seperti itu. Nah, ternyata orang yang pertama kali menciptakan halaman web itu sendiri yaitu orang yang bernama Bernard-Lee, dan beliau ini dikenal dengan timnya yang bernama tim Bernard-Lee. Pada saat itu beliau lahir pada tahun 1955 dengan tanggalnya yaitu 8 Juni, dan beliau adalah penemu World Wide Web atau yang dikenal dengan WWW. Kemudian tim beliau itu terus bekerja, kemudian sampai akhirnya menyempurnakan penyebaran teknologi webnya, sehingga akhirnya mendirikan laboratorium ilmu komputer yang bergabung dengan artificial intelligence lab pada tahun 2003 untuk menjadi ilmu komputer dan kecerdasan buatan laboratorium di Massachusetts Institute of Technology yang biasanya kita kenal dengan MIT. Nah, kemudian beliau dengan Max Vincenti atau temannya menulis sebuah buku tentang Weaving the Web. Nah, buku ini itu menjadi acuan bagi developer web, baik itu pada masa hari ini, kemudian pada masa depan. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui konsep dari web itu sendiri. Web itu tidak jauh dari yang namanya dengan client and server. Karena apa? Karena web itu tidak bisa diakses tanpa ada yang mengakses. Nah, itu yang bernama client. Nah, sedangkan servernya itu adalah suatu sistem atau yang terdapat di dalam suatu web. Seperti itu. Nah, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama, yaitu server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan.
data klien. Nah, di sini server web itu sebagai penyimpanan web kita ya, maksudnya web yang terdapat di internet itu pasti tersimpan alamatnya. Kemudian user atau klien itu meminta ke server atau ke Google lah ya, misalkan server Google meminta halaman web ini. Nah, yang server Google atau Google itu memberikan ini web yang kamu cari. Nah, itu namanya client and server. Selanjutnya yaitu terlihat ini adalah gambaran atau visualisasi dari klien meminta dan mendapatkan spesifikasi halaman web yang disesuaikan langsung dari situs web yang terdapat pada server. Nah, ini adalah klien program, dan dia meminta web kepada server. Nah, kemudian server itu akan memberikan kepada klien, sehingga klien akan mendapatkan atau bisa mendapatkan informasi dari web-web yang ingin dia cari. Selanjutnya yaitu layanan web tipe terintegrasi tidak boleh memiliki komponen browser di dalam klien, dan data yang dibutuhkan adalah program parsial atau fungsi atau modul diwujudkan secara interaktif dengan web service tertentu. Nah, layanan web memberikan informasi keluar dalam format XML, dan klien dapat mengirim parameter tertentu ke web layanan untuk memperoleh data yang memenuhi syarat untuk kondisi yang ditemukan. Nah, ini biasanya digunakan oleh para pemrograman gitu ya. Nah, di sini adalah di mana klien atau kita sebagai seorang yang memprogram itu meminta atau meminta modul. Nah, modul ini adalah isinya sebuah fungsi atau perintah, kemudian meminta kepada web service atau penanganan server gitu ya, permasalahan-permasalahan yang dia inginkan atau klien inginkan dengan bentuknya modul sebuah pemrograman. Kemudian dari web service server itu akan mengirimkan sebuah modul juga, maksudnya sebuah pemecahan atau sebuah hasil dari permintaan klien program. Nah, berbeda daripada klien web tadi, halaman web tadi. Karena ini biasanya hanya klien-klien tertentu untuk masalah ini. Untuk masalah klien yang halaman web itu biasanya hampir mayoritas umum kita itu menggunakan. Kalau ini adalah seseorang yang ahli di bidangnya. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara situs website teknologi. Ternyata website itu terdapat dua situs yang berbeda, yaitu namanya web statis dan juga web dinamis. Pertama yaitu web statis. Web statis adalah website yang mana pengguna tidak bisa mengubah konten dari web secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Halaman-halaman web tidak memiliki database. Data dan informasi yang ada pada web statis tidak berubah-ubah, kecuali diubah sintaksnya, atau dokumen web yang dikirim kepada klien akan sama isinya dengan apa yang ada di server. Contohnya dari web statis adalah web yang berisi profil perusahaan. Nah, ini adalah server. Ini adalah web statis.
dan ini adalah client atau browser. Jadi tampilan yang ada di browser atau di client itu akan sama dengan tampilan yang ada di server. Seperti itu. Maksudnya data yang ada di client itu tidak bisa diubah-ubah karena memang dia tidak tersimpan pada suatu database, pada suatu penyimpanan. Karena dia hanya bentuknya tampilan saja. Jadi contohnya kayak profil perusahaan itu kan tidak bisa diubah-ubah ya, maksudnya tidak bisa diperbaiki ataupun tidak bisa diganggu gugat seperti itu. Kalau misalkan mau diubah ya berarti nanti dirubahnya itu di sintaksnya langsung, bukan di datanya atau di data servernya penyimpanannya, bukan. Paham ya? Nah, selanjutnya yaitu ada web dinamis. Nah, web dinamis itu adalah interaksi yang terjadi antara pengguna dan server sangat kompleks. Seseorang bisa mengubah konten dari halaman tertentu menggunakan browser. Kemudian dia akan merequest atau permintaan dari pengguna dapat diproses oleh server yang kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur programnya. Halaman-halaman web tersebut memiliki database, kemudian web dinamis ini memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung input yang disampaikan klien. Dokumen yang sampai di klien akan berbeda dengan dokumen yang ada di server. Contoh dari web dinamis adalah portal berita dan jejaring sosial dan juga e-commerce. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah web dinamis. Web dinamis itu terdapat database atau penyimpanan data. Kemudian ini adalah client server. Nah, pada saat klien meminta kepada database yang disimpan di server, kemudian server ini juga akan memberikan data yang ada di dalam database kepada klien. Jadi itu akan berubah-ubah. Datanya minta apa, maka akan datang apa, seperti itu. Kalau di statis itu tidak bisa. Selanjutnya yaitu perbedaan antara web statis dan juga web dinamis. Dari segi pengunjung atau visitor website hanya dapat mengakses dan menikmati konten yang ada di dalam website tersebut kalau web statis. Kalau web dinamis, pengunjung dapat melakukan beragam hal seperti mengkostumisasi atau mengubah isi atau tampilan website sesuai keinginan. Pengguna juga bisa melakukan login dalam website tersebut. Kemudian situs pada web statis lebih sulit diubah, pemilik website harus mengubah setiap halaman websitenya. Maksudnya ini melalui langsung di sintaksnya atau pemrograman langsung bongkar seperti itu. Kemudian situs pada web dinamis lebih mudah diubah walaupun perubahan dilakukan terhadap ratusan halaman dalam website tersebut. Kemudian website statis biasanya digunakan dalam situs penjualan yang hanya menjual satu produk, biasanya hanya berisi sales letter dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, sedangkan website dinamis digunakan dalam beragam fungsi seperti situs jejaring sosial, toko online, blog, portal berita, situs pencarian, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu proses pembuatan website statis sangatlah mudah dan memakan waktu yang relatif singkat karena menggunakan bahasa pemrograman yang sangat sederhana. Nah, di web dinamis, proses pembuatan website dinamis jika dimulai dari nol sangatlah rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Waktu yang diperlukan bisa 1 bulan bahkan lebih. Nah, sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan oleh web statis adalah HTML dan CSS. Nah, sedangkan untuk bahasa pemrograman yang digunakan oleh website dinamis adalah HTML, ASP, JavaScript, CSS, dan PHP. Jadi itu adalah perbedaan dari web statis dan juga dinamis. Selanjutnya yaitu contoh tampilan. Contoh tampilannya ini adalah contoh tampilan dari web statis, sedangkan ini adalah contoh dari web dinamis. Selanjutnya apa sih profesi yang berhubungan dengan website? Banyak sekali, yaitu diantaranya web designer, web programmer,
kemudian web administrator, kemudian webmaster, kemudian web developer. Nah, skill-skill yang dibutuhkan oleh web designer itu adalah penguasaan HTML, DHTML, mengolah gambar, animasi, dan movie. Selanjutnya yaitu skill yang dibutuhkan pada web programmer yaitu CGI, Part, dan PHP, MySQL. Ini adalah Unix based, kemudian ASP, NT based, kemudian JavaScript dan Applet, kemudian untuk web administrator yaitu di sini menggunakan sistem operasinya yaitu Linux, kemudian FreeBSD, kemudian dan lain-lain, kemudian ini adalah OS-nya MT, kemudian jaringan dia harus paham yaitu LAN, WAN, intranet, kemudian keamanan server. Nah, selanjutnya yaitu di webmaster. Dia harus menguasai, ya setidaknya dia punya dasar atau penguasaan tentang HTML, DHTML, CGI, PHP, MySQL, SP, Java, kemudian bermacam OS operating system, kemudian keamanan server, jaringan, LAN, WAN, dan intranet. Kemudian web developer ini adalah bentuk dari kesemuanya, maksudnya dari web designer, web programmer, web administrator, web master. Ini akan terbangun terbentuk yang namanya web developer, dan skill ini itu akan seiring berjalannya waktu akan terasah jika kita memiliki kemauan di dalamnya. Ini adalah referensi yang digunakan dari materi ini. Selanjutnya yaitu ada latihan. Carilah satu template website, terserah website apa saja, intinya itu template website, bukan website yang sudah jadi. Template website, kemudian template ini analisa layoutnya, kemudian tampilan atau layout tampilannya, bahasa pemrograman yang digunakan atau ya tadi skillnya itu apakah dia HTML, apakah dia PHP, atau apakah dia JavaScript dan lain-lain. Kemudian database-nya yang digunakan website itu apa? Apakah dia menggunakan MongoDB atau apakah dia menggunakan Oracle, apakah dia menggunakan MySQL dan yang lainnya. Kemudian apakah tampilannya itu statis atau dinamis. Kemudian juga dijelaskan bagaimana interaksinya kepada kliennya, maksudnya kepada kita pengguna website itu, kepada template website itu. Kemudian itu dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Dan untuk media presentasinya insya Allah Zoom dan Gmeet. Untuk presentasinya satu orang satu, jadi setiap orang harus mempresentasikan hasil dari apa yang dia peroleh, seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.